Tafsir Al-Azhar Quran Surat An-Nisa ayat 164 bagian kedua. Dengan perpedoman kepada surah Asy-Syura ayat 51 di atas tadi, dapatlah pula kita mengambil paham apa yang dimaksud oleh Allah di dalam surah Thaha ayat 13. Dan aku telah memilih engkau, maka dengarkanlah apa yang akan diwahyukan itu, yaitu bahwa wahyu datang kepada Musa ini bukan dengan perantaraan Jibril, melainkan dari Allah langsung, tetapi dari balik hijab. Niscaya terlalu ceroboh kita kalau kita hendak mencari jawaban pertanyaan dalam diri kita sendiri tentang bagaimana caranya Allah bercakap dengan Musa di balik hijab itu. Niscaya terlalu ceroboh kita kalau kita pikirkan bahwa suara Allah yang didengar oleh Musa itu sebagai suara yang kita pikirkan, suara yang tertangkap oleh telinga kita, lalu kita khayalkan bahwa Allah itu bertubuh seperti manusia, berlidah dan bermulut. Tidaklah selayaknya kalau hakikat wahyu akan bercakap dari balik hijab itu kita bicarakan dalam-dalam, karena alat penangkap rahasia itu tidaklah cukup bagi kita. Sedangkan perkembangan ilmu pengetahuan manusia di dalam abad ke-20 ini telah dapat menghubungkan suara dari seorang manusia di tengah Afrika dengan manusia di tengah Eropa dengan alat radio telepon. Dan alat radio telepon atau televisi hanyalah hal-hal yang tadinya rahasia bagi kita sebelum kita ketahui. Demikian juga beberapa kode rahasia yang diatur oleh manusia, kode Morse dan kode lain-lain yang hanya dapat dipahami oleh orang yang bersangkutan dan gelap bagi yang lain. Biarlah mata Musa yang fana itu tidak melihat wajah Tuhannya, dan biarlah Allah memasang hijab di antara dirinya dan diri hambanya yang dipilihnya itu. Namun mata hatinya telah tertuju kepada Tuhannya itu. Dia telah lebih dahulu merasakan laksana mendalamnya perasaan seorang yang buta, karena pandangan mata tidak ada lagi, sehingga gerak-gerik sayang atau benci, sungguh-sungguh atau senda gurau orang yang dihadapinya lebih dirasainya daripada jika dia nyalang mata dan dapat melihat wajah orang itu. Nabi kita Muhammad SAW pun ketika diberi kemuliaan oleh Allah dapat Isra Mi'raj telah mengalami pula kehormatan yang tinggi itu, yaitu dapat bercakap langsung dengan Allah di balik hijab, tidak dengan perantaraan atau Jibril. Sebab setelah lepas dari Sidratil Muntaha itu, Jibril tidak diizinkan lagi menemani Nabi. Setelah Nabi kita Muhammad SAW ada lagi dalam dunia ini, bertanyalah seorang sahabat beliau, Abu Dzar Al-Ghifari, adakah Allah memberi kesempatan kepadanya buat melihat wajahnya? Lalu Nabi kita menjawab, Anna aroha, bagaimana jalannya aku akan dapat melihatnya? Padahal nur semata-mata, dan kita pun maklumlah bahwasanya nur atau cahaya bukanlah Allah. Oleh sebab itu, kita terimalah dengan penuh iman bahwasanya Nabi Musa telah diberi kelebihan oleh Allah, diajak bercakap dengan cara yang Allah sendiri yang maha tahu. Setelah itu Allah melanjutkan firman-Nya, beberapa rasul, yaitu selain dari rasul-rasul yang telah tersebut itu, ada lagi beberapa rasul yang telah tersebut namanya itu, dan lagi beberapa rasul yang lain.